Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berada di perkebunan sawit sambil melihat perkebunan, dan saya juga memberi sedikit pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang istilah yang sangat populer ya di media sosial, khususnya di Facebook, yaitu pelakor atau perebut laki orang, atau yang istilahnya pebinor, perebut bini orang. Jadi kawan-kawan semua, bagaimana pandangan hukum terhadap pelakor ataupun pebinor ini? Apakah mereka bisa dipidana ataupun tidak? Apakah mereka bisa dituntut secara hukum ataupun tidak? Itulah yang jadi pertanyaan dan keresahan bagi kaum ibu-ibu di media sosial. Jadi kawan-kawan semua, pernikahan adalah suatu ikatan suci bagi dua insan, baik laki-laki dan perempuan, dan pernikahan itu dianggap sah apabila pernikahan itu telah tercatat dan dilakukan secara hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kawan-kawan semua, di dalam pernikahan terjadi dua peristiwa hukum sekaligus. Pertama, peristiwa hukum privat, yaitu peristiwa hukum pribadi yang bersifat pribadi, di mana pernikahan itu terjadi atas kehendak kita pribadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan peristiwa hukum umum, yaitu peristiwa hukum di mana selain bersifat pribadi, pernikahan di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga diwajibkan orang yang melakukan pernikahan selain dilakukan secara agama dan kepercayaan masing-masing juga dicatat di instansi pemerintahan. Khususnya di Indonesia, pencatat pernikahan itu ada dua instansi. Yang pertama, instansi kantor urusan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan instansi dinas pendudukan dan catatan sipil bagi mereka yang beragama non-Islam. Begitulah pernikahan di Indonesia. Untuk pernikahan di Indonesia tadi sudah disebut bahwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya di pasal 1 ayat menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dan jadi di sini jelas bahwa ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, tidak ada yang lain, seorang pria dan seorang wanita. Jadi, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan di Indonesia mengandung dua prinsip, yaitu prinsip agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ingin melakukan pernikahan secara apa, secara agama yang dianut ataupun kepercayaan yang dianut. Juga pernikahan di Indonesia, pemerintah mewajibkan untuk dicatat di dua instansi, baik KUA ataupun di Dukcapil. Itulah hukum pernikahan di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pelakor? Apakah bisa dituntut secara hukum pidana atau tidak? Berdasarkan pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Itu pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Lalu di ayat 2-nya menyebutkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi pernikahan yang dilakukan suami lebih dari satu istri itu wajib diminta perizinan dari istri yang sah yang pertamanya, dan disetujui, diketahui oleh pengadilan melalui permohonan izin poligami. Tanpa izin poligami dari pengadilan, apabila seorang pria melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, itu termasuk salah satu tindak pidana. Pelaku
pelaku yang melakukan pernikahan siri tanpa izin dari pengadilan ataupun tanpa izin dari istri sahnya ini tidak main-main. Sebagaimana yang kita ketahui di pasal 279 menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan ataupun perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Jadi apabila seorang pria ataupun seorang suami melakukan perkawinan lagi dan dia mengetahui bahwa perkawinan itu menjadi penghalang untuk dia melakukan perkawinan, kenapa? Karena tidak ada izin dari istri sahnya, maka pria atau suami ini yang mereka melakukan perkawinan ini dengan wanita lain, maka baik pria ataupun wanita ini dapat dibuat pengaduan laporan kepolisian tentang kejahatan pernikahan. Pihak istri dapat membuat pengaduan kepada kepolisian tentang kejahatan pernikahan yang dilakukan oleh suaminya dengan orang lain dengan pasal 279 ayat 1 ini. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.